Terkait pinjaman online ilegal ini kan tidak bisa dihindarkan ya, Mbak, ya, karena ada berurutan kondisi ekonomi yang menghantam masyarakat kita dari pandemi COVID-19, kenaikan harga BBM pada saat itu, dan banyaknya PHK yang saat ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Ini tentu mengakibatkan masyarakat membutuhkan dana yang cepat ya, Pak, ya, entah itu untuk, eee, memulai usaha baru atau untuk memang kebutuhan sehari-harinya saja. Nah, kenapa pinjol ilegal ini marak? Karena prosesnya mudah, Mbak. Dia sangat, tidak ada syarat-syarat yang sulit untuk dipenuhi oleh si calon peminjam ini, beda dengan pinjol yang legal. Terus pagu pinjaman juga dia lebih fleksibel. Jadi, bisa lebih banyak pinjaman yang dilakukan oleh si masyarakat ini. Yang ketiga, background check atau BI checking tidak ketat, bahkan menjurus tidak ada sama sekali. Nah ini masyarakat tentu tidak paham ya, pertama tidak paham yang mana pinjol ilegal dan pinjol legal, dan mereka juga tidak paham buruknya pinjol ilegal dan manfaatnya mereka melakukan peminjaman di pinjol yang legal. Di antaranya perlindungan data pribadi lebih jelas karena diatur oleh OJK, kedua cara penagihannya pun diatur oleh OJK, jadinya tidak ada tuh kekerasan segala macam kalau pinjol legal. Dan jika ada fintech atau pinjol legal yang nakal, tentu nasabah dilindungi oleh OJK. Makanya emang tugas dari kita semua, Mbak, dari media massa, dari pemerintah, dari kita pun ke kenalan-kenalan kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa jika memang membutuhkan dana tambahan, itu lebih baik ke pinjol legal dibanding ke pinjol ilegal. Baik, Mas Aldi, tapi jika kita bicara mengenai edukasi kepada masyarakat, sebetulnya edukasi seperti apa yang cukup efektif begitu ya untuk masyarakat agar tidak terkena masalah pinjol? Artinya bagaimana mereka agar dapat membedakan mana yang ilegal dan juga mana sebetulnya pinjol yang legal? Ya, tentu ujung tombaknya seperti biasa media massa ya, Mbak, ya. Dari pemberitaan-pemberitaan, diulas lebih lanjut lagi, positif dan negatifnya dari pinjol legal dan pinjol ilegal, juga dari talk show mungkin, seminar-seminar masyarakat agar lebih teredukasi lagi masyarakat secara luas, mengenai buruknya pinjol ilegal, apa saja nih, keburukan jika kita melakukan pinjaman di pinjol ilegal. Dan baiknya jika kita walaupun misal proses lebih 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 rumit, lebih susah, dan dana pagu pinjamannya itu lebih kecil, tapi dengan adanya keamanan itu mungkin akan memberikan nilai lebih bagi masyarakat, itu yang mungkin perlu. Baik, Mas Aldi, tapi sebetulnya kalau kita bicara mengenai ancaman dan juga teror begitu ya yang diterima oleh nasabah yang terkena masalah pinjol ilegal ini. Sebetulnya mereka ini apakah bisa menggugat begitu ya atau menuntut kepada pinjol ilegal ini atau bentuknya akan seperti apa? Apakah gugatannya ke pidana atau ke perdata? Seperti apa Mas Aldi? Ya, lazimnya masyarakat menggunakan jalur pidana ya, Mbak, ya. Karena, diatur dalam, pasal kita, dulu di pasal 335 KUHP, dulu disebutnya perbuatan tidak menyenangkan, tapi kan karena oleh Mahkamah Konstitusi dihilangkan tidak menyenangkannya, tapi tetap bisa dipakai, tapi khusus untuk yang mengandung ancaman kekerasan. Lazimnya dipakai oleh masyarakat itu. Tapi untuk misalnya mau mengajukan perdata pun bisa kan, tapi dengan syarat ada kerugian material yang diderita oleh masyarakat yang mengalami teror ini. Seperti misalnya dia kehilangan pekerjaan misalnya karena teror-teror dari pinjol ilegal ini. Dengan adanya kehilangan pekerjaan berarti kan ada kerugian material yang bisa dihitung. Nah, itu bisa mengajukan gugatan perdata dengan dasar perebutan melawan hukum. Baik, Mas Aldi lalu bukti-bukti seperti apa yang harus disiapkan oleh nasabah yang terkena masalah pinjol ilegal ini jika ingin mengajukan gugatan? Ya, tentu apa-apa yang dilakukan oleh pinjol ilegal ini di arsipnya, Mbak, ya. Entah itu bentuknya WA, atau misalnya kalau dia melakukan telepon mungkin kita bisa rekam teleponnya, atau misalnya ada gambar-gambar yang di Photoshop, bener ada beberapa tuh yang kayak gitu, itu juga disimpan gambarnya. Dan ya seperti itu, Mbak, maksudnya hal-hal yang dilakukan oleh pinjol ilegal yang bisa dikategorikan sebagai melakukan ancaman terhadap kita sebagai peminjam.
Baik, Mas Aldi mungkin artinya ini pada prakteknya di lapangan memang tidak sedikit begitu ya, artinya nasabah yang justru malah memilih kabur, artinya tidak menyelesaikan hutangnya yang dia pinjam kepada Ya. pinjol ilegal. Nah, menurut Mas Aldi sendiri, jika memang artinya nasabah ini tidak memilih untuk melunasi, akan seperti apa kira-kira konsekuensinya? Karena kalau dilihat memang kan bunga yang ditawarkan itu biasanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Apakah kepada nasabah akan dikenakan sanksi atau malah justru nasabah ini artinya kehilangan kesempatan untuk kemudian mendapatkan perlindungan hukum? Iya, kalau untuk perlindungan hukum dua hal yang berbeda ya Mbak ya. Kalau misalnya dari perlindungan hukum mengenai ancaman kekerasan tadi, itu dua hal yang berbeda karena secara hukum pinjam-meminjam itu kan dari kacamata perdata ya Mbak ya. Kita apa namanya perjanjian antara si peminjam dan yang meminjam itu ranahnya ranah hukum perdata. Kalau misalnya dulu ada ancaman kekerasan, itu ranahnya masuk ke hukum pidana seperti yang tadi saya bilang, masuk ke pasal 335 KUHP. Nah, apa namanya, jika ada kita juga secara hukum, secara perdata, walaupun misalnya ada ancaman kekerasan, itu tidak mengakibatkan hubungan perdata di antara peminjam dengan si peminjam itu hilang. Jadi secara hukum perdata tetap ada hutang yang harus dibayar oleh si peminjam ini. Cuman kan dari pemerintah, kenapa kemarin Pak Mahfud MD menyarankan kepada masyarakat untuk tidak melakukan peminjaman, itu mungkin arahnya lebih ke supaya si pinjol ilegal ini malah mati sendiri gitu Mbak, karena tidak terdapat adanya arus balik dari si peminjam gitu Mbak. Mungkin arahnya ke sana dari Mahfud MD. Cuman dari secara hukum itu tidak menghilangkan kewajiban hukum dari si peminjam untuk melakukan pembayaran kembali atas pinjaman yang dilakukannya.